Bukan mahasiswa biasanya. Ini siapa tuh? Assalamualaikum, tes. Waalaikumsalam, Ibu. Suaranya sudah itu ya, sudah kedengeran? Ya, sudah, Bu. Maaf, Bu, suaranya nggak kedengeran. Masih di mute. Kita mulai aja perkuliahannya. Tes. Ibu. Tes, suaranya sudah dengar? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Ini gabungan dari sistem informasi dan teknik informatika ya? Ya, Bu. Oke, baik. Sistem informasi sama teknologi informasi. Sistem informasi sama teknologi informasi. Iya. Oke. Kalau yang IF belum ya? Iya, belum. IF itu nanti sore jam 3 ya. Oke. Jam 1. Iya, jam 1. Ibu mulai aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan awal ini. Salam sehat selalu dan salam sejahtera. Oke, untuk materi pertama ini kita perkenalan dulu ya. Ini semester 3 kan? Iya, Bu. Iya, Bu, semester 3. Biasanya kalau maaf nih, biasa kan Ibu nih ibaratnya itu ya. Maksudnya baru. Biasanya mahasiswa itu sistem absennya itu ketika di semester 1 dosennya ya yang mengabsen satu-satu. Atau mahasiswanya? Bisa Ibu yang absen, bisa juga kita ini Bu, lewat website gitu absennya. E-learning bukan? Bukan, presensi gitu sendiri di Oh iya, websitenya. presensi yang melalui itu ya, file dari ITTS. Iya, Bu. Oke. Oke ya, untuk awal nih Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Asih Sutanti Eskom MTI. Awalnya Ibu mengajar di Universitas Ahmadiyah Metro. Kemudian Ibu pindah karena memang ada kepentingan. Jadi Ibu tinggal di Jakarta. Dan kerjanya juga pindah di ITTS ini, Tangerang ini. Saya rasa perkenalan Ibu itu aja ya. Selanjutnya, ketika awal-awal ada kan namanya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa? Ada, Bu. Ada, oke. Jadi untuk keberlangsungan pembelajaran perkuliahan kita ini supaya lancar, tertib, sebelumnya kita bentuk dulu ketua kelas ya. Jadi dari sistem informasi, kemudian dari teknik informasi, masing-masing nanti ketua kelasnya. Bagaimana? Halo? Kenapa nggak digabung aja Bu, cuma satu ketuanya? Begini ya, untuk absensi itu harus masing-masing dari pihak ITTS memberitahukan bahwa untuk absensi dan penilaian itu kan dia formnya beda antara jurusan sistem informasi dan informasi dan teknik informasi. Jadi sebaiknya kita buat masing-masing aja. Karena nanti Ibu juga pengen buat WA group ya. WA group untuk sistem informasi sendiri, kemudian WA group untuk teknik informasi. Gitu. Kalau yang sudah-sudah seperti apa? Halo. Kalau yang sudah-sudah Bu, itu cuman misalnya kita gabungan satu ketua kelasnya doang gitu. Emang sih kalau melihat dari jumlah mahasiswanya sedikit ya, tetapi kan sekarang Ibu serahkan ke kalian, maunya sendiri-sendiri setiap kaprodi atau digabung? Gabung aja, Bu. Oh, digabung aja Bu kayaknya. Maunya digabung aja ya? Iya. Yang sudah-sudah biasanya digabung? Iya, digabung. Oke. Oke, kalau misalnya digabung, kalau semuanya sepakat digabung, oke, nggak masalah. Sekarang kita tentukan siapa ketua kelasnya dan siapa wakilnya. Siapa? Bagaimana?
Kalau Ibu lihat sih di sini untuk jumlah teknik informatika ada 5 ya? Halo? Ada 6 orang, Bu. Ada 6 ya, berarti ada penambahan. Iya, semester lalu. Oh, semester? Semester 1, tapi dia udah pertengahan gitu. Maksudnya semester 1 sudah pertengahan. Iya, jadi dia masuknya itu pindahan, nggak tahu pindahan apa gimana. Semester 1 pertengahan dia baru masuk. Gitu. Namanya siapa ya di sini kok kayak di sini 5 ya? Namanya Haba. Oke. Ya, belum masuk. Mahasiswanya hadir tidak hari ini? Mahasiswanya hadir? Enggak hadir Sepertinya kayaknya, tidak Bu. hadir ya? Iya. Oke. Karena di di daftar presensinya di sini hanya ada 5 untuk yang teknik informasi. Kemudian yang untuk sistem informasi ada 8 ya? Iya, Bu, kayaknya ada 8. Ya, di sini ada 8 yang untuk sistem informasi. Ini awal kita nyantai dulu aja ya, karena kan ibarat kita perkenalan dulu, kita menentukan teknis perkuliahan nanti seperti apa. Oke? Halo? Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Karena kan Ibu belum tahu satu sama lain mahasiswa Ibu ini sekarang kan Ibu belum tahu. Jadi Ibu juga pengen mengenal kalian. Jadi 6 ditambah 8 jadi totalnya 14 ya. Ini yang hadir 1 deh. Oke, sudah ditentukan siapa ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Yang semester lalu ketua kelasnya siapa? Halo? Apa Mbak Aulia nih? Mbak Aulia? Yang lain aja, Bu. Yang semester lalu siapa ketua kelasnya? Belum ini. Saya, Bu. Mbak siapa? Semester lalu saya. Oh, Mbak Aulia? Iya, Bu. Tapi kayaknya semester ini masih juga sih, Bu. Kalau yang untuk jurusan yang yang matkul yang lain lagi yang gabungan juga. Kayaknya masih saya juga soalnya dosennya masih sama. Iya. Ya udah, kalau gitu Mbak Aulia aja ya. Yang lain bagaimana? Sepakat nggak? Sepakat, Bu. Iya, Bu. Oke. Berarti untuk di semester 3 ini jurusan sistem informasi dan teknik informasi ketua kelasnya Mbak Aulia ya. Deal Iya, ya? Bu. Oke, Iya, Bu. deal. Ya, Bu. Deal, Bu. Ada wakilnya tidak biasanya? Nggak ada, Bu. Jadi langsung aja ya. Jadi Iya, Bu. Mbak Aulia apa tugasnya Mbak? Ketika menjadi ketua kelas apa aja tuh tugasnya? Paling kayak koordinasi sama misalnya ngubungin dosen atau misalnya dosen ngubungin ke saya, nanti saya nyampein ke teman-teman yang lain, terus kayak ngabarin ke teman-teman masuk atau enggaknya, terus teman-teman izin sama saya, Bu. Kayak misalnya mereka
nggak bisa masuk, nanti mereka bilang sama saya, nanti saya yang nyampein ke dosen. Oh, seperti itu ya tugasnya. Oke. Ya, laksanakan aja tugas-tugas yang sebelumnya sudah dikerjakan, dilanjutkan ya Mbak Aulia. Kemudian Mbak Aulia ini jurusannya sistem informasi apa informasi teknik informasi? Sistem informasi, Bu. Sistem informasi. Nah, apakah sistem informasi sama teknik informasi ini sama ya? Berarti mata kuliahnya selalu sama. Jadi nanti bikin grup WA-nya satu aja ya? Dia nggak cuman 2 matkul, Bu, yang sama. Mata kuliah Yang apa? lainnya sendiri-sendiri. Iya, oh iya. Yang satu lagi. Jadi nanti misalnya bikin grup WA-nya itu kan mata kuliah konsep sistem informasi sama pemrograman web sama. Sama. Ya kan? Sama tidak? Nanti grupnya beda lagi aja, Bu. Misalnya sama ibu yang panas. Misalnya dosen lain nanti buat grup Iya, iya, lain. maksudnya Iya. seperti itu. Jadi Iya, mata Bu. kuliah ibu sama ibu nanti masuk ke dalam grup WA itu. Kalau sama yang dosen lain, nanti sama dosen lain beda. Iya, Bu. Jangan dicampur ya. Oke. Baik, Bu. Kita lanjutkan ke sebelum Ibu menyampaikan kisi-kisi perkuliahan kita, Ibu boleh kan berkenalan dengan kalian? Boleh, Bu. Oke. Ini deh. Dibuka susah deh. Sistem informasi. Pinjemnya mana lagi? Oke, Ibu akan absen ya. Untuk mahasiswa yang sistem informasi, Aulia Puspa Nabila. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ketua kelas tadi ya. Kemudian Firly Adinda Putri Ajahra. Halo? Halo? Dengar nggak suaranya? Halo? Halo? Suaranya dengar? Dengar, Bu. Oke. Ibu absen dan berkenalan ya.
Coba Ibu absen, mulai dari pertama ya. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Bu. Oke. Mbak Aulia ini tinggalnya di mana? Saya ngekos di ini, Bu, di Victor. Di Di Victor. Tangerang ya? Dari Ya, Tangerang. Tangerang Selatan. Oke. Aslinya dari mana Mbak Nabila? Bengkulu, Bu. Oke, dari Bengkulu jauh ya. Iya. Kenapa kuliah di ITTS? Kemarin kan ada di kampus lain kayak telat daftar ulang gitu, jadi daftar di TTS. Pas baru lihat juga dia baru buka. Jadi alasannya karena kampusnya masih baru gitu. Masih buka pendaftaran, Bu. Soalnya ITTS terakhir penutupan pendaftaran. Oh, waktu itu terlambat ya berarti daftar perkuliahan di perguruan tinggi lain. Udah daftar, tinggal daftar ulang, tapi terlambat daftar ulang, jadi dia nggak ada tenjang waktunya gitu, Bu. Jadi Terlambat gitu ya. iya. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Kemudian Mbak Firly Adinda Putri Ajahra. Iya, Ibu. Hadir. Hadir. Oke. Mbak Firly dari mana nih Mbak Firly? Dari Serpong, Bu, Tangerang Selatan. Asli dari Tangerang Selatan ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian Intan Ratnasari. Hadir, Bu. Ini Mbak Intan dari mana Mbak Intan? Dari Serpong. Dari Serpong. Ya. Oke. Jakarta ya? Tangerang, Bu. Masih Tangerang. Iya. Oke. Kemudian Kamalia Mardiah. Hadir, Bu. Nah, Mbak Mardiah ini dari mana? Riang, Bu, BSD Tangsel. Oh, Tangerang juga ya berarti ya? Iya. Oke. Kemudian Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Hadir, Bu. Hadir. Coba munculkan dong wajahnya. Ntar, Bu, belum mandi, Bu. Oke, Mas Fahmi dari mana ya? Dari Jogja, Bu. Dari Jogja. Ya. Apa alasannya dari Jogja jauh sekali ke Tangerang? Kuliah ambil di ITTS. Keren ya ITTS. Apa ya alasannya? Waktu itu saya disuruh sih, Bu, sama ada saudara suruh kuliah. Ya. Rekomendasinya di ITTS. Ya udah, masuk aja gitu. Oh, saudaranya orang Tangerang ya? Asli Jogja juga. Kan dari Amikom itu. Oh, tapi tidak tahu alasannya apa ya kenapa Mas Fahmi kuliah di ITTS. Oke, intinya karena saran dari teman ya. Makasih Mas Fahmi. Kemudian Muhammad Raihan Julfikar. Izin, Bu, dia, Bu. Ya, sarannya. Izin ya. Iya, Bu. Bukan sakit kan? Ya, Bu. Bukan, Bu. Oke. Kemudian Novita Sari. Iya, Bu. Ya. Mbak Novita asalnya dari mana, Mbak? Victor, sini BSD. Saya kan baru banget mempelajari tentang informasi ini. Jadi Masih deket Tangerang lah ya. Iya. Oke. Mbak Wulandari. Hadir. Oke, Mbak Wulan. Mbak Wulan aslinya dari mana, Mbak? Halo, Mbak Wulan. Suaranya. Iya, Ibu. Ya, Mbak Wulan dari mana? Kedengeran? Dari Mbak Ulan? Pamulang, Bu. Dari Pamulang. Daerah Tangerang juga ya? Iya, Tangerang juga. Oke. Baiklah ya. Berarti ini yang tidak hadir hanya satu.
yang jurusannya sistem informasi ya. Ibu lanjutkan ya, absen untuk yang teknik informasi. Ahmad Baharu Nur. Hadir, Bu. Ini tampilannya mana nih? Belum mandi juga ya? Bentar, Bu. Udah, Bu. Oke, Mas Ahmad. Asalnya dari mana, Mas Ahmad? Dari Ciledug, Bu. Ciledug. Iya. Ciledug itu dekat sama Tangerang juga? Iya, Ciledug tuh di Tangerang. Dekat sama Tangerang. Oke, makasih. Muhammad Gaji A. Halo? Muhammad Gaji A. Apakah hadir? Hadir tidak Muhammad Gaji A? Bagaimana Mbak Olia? Ada keterangan? Hadir itu, Bu, tapi enggak respon. Lagi ke toilet, Bu. Iya Bu, tadi ada soal. Oh, tadi ada ya? Berarti hadir ya? Oke. Nana Irmanto. Nana Irmanto. Halo. Coba tampakkan wajah gantengnya. Ini laki perempuan nih? Cowok, Bu. Cowok. Ini lagi ngapa nih, suaranya kok kayaknya jauh banget? Halo. Oke, tidak bisa tampilkan ya wajahnya ya? Oke. Aslinya dari mana, Mas? Jakarta, Bu. Jakarta Barat. Halo. Suaranya kurang kedengeran. Halo. Halo, kedengeran? Oke, yang penting hadir Halo, ya. Bu. Ada, Bu. Ya, yang penting hadir. Nana Irmanto. Kemudian Nur Laila Hildayati. Hadir, Bu. Oke. Mbak Nur dari mana? Dari Lampung. Dari? Lampung. Lampung. Ya. Lampungnya di mana Mbak Nur? Timur. Dari Lampung Timur, Bu. Oh, dari Lampung Timur. Mbak Nur, kenapa alasannya kuliah di ITTS Tangerang? Di Lampung juga kan ada. Ya, kan Hilda itu dulu nggak mau kuliah di Indonesia. Udah daftar, udah selesai, tinggal berangkat bulan 7. Cuman orang tua nggak ngizinin tiba-tiba, jadi semua unit udah tutup dan ITS masih buka, jadi dicoba aja. Oh, berarti sama kayak yang Mas dari Jogja tadi ya. Nah, makasih Mbak Nur. Kemudian Ronaldo Immanuel Zelira. Hadir, Bu, hadir. Ada? Ada, Bu, ada. Oh, suaranya kecil sekali ya. Halo. Ya, coba tampakkan. Biasa, Bu, belum mandi. Nih Mas Ronaldo asalnya dari mana, Mas? Dari NTT, Bu. Dari? NTT. Ciledug. NTT, Bu, NTT. Hah? Nggak kedengeran? NTT. NTT? Iya, Bu. Oh, jauh sekali ya. Apa Mas alasannya
kuliah di ITTS? Ya karena pengen aja sih. Suaranya kurang kedengaran loh. Pengen aja sih, Bu. Oh, ingin aja. Karena bagus ya, Mas ya. Oke, baiklah ya. Yang untuk teknik informasi hadir semua ya, ada 5 orang. Kemudian yang sistem informasi 1 yang tidak hadir. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke kisi-kisi ya. Sebelum kita masuk ke kisi-kisi, di mata kuliah ini sudah ditentukan ya untuk penilaian presensi berapa persen, kemudian untuk tugas berapa persen, kemudian untuk UTS-nya berapa persen, kemudian UAS-nya berapa persen. Adik-adik sudah tahu semua? Belum, Bu. Oke. Nah, biasanya Ibu kalau ngajar dari awal Ibu sampaikan ya. Jadi di situ ada sistem penilaian untuk presensi, kemudian ada tugas, kemudian ada UAS dan UTS. Dan di situ ada bobotnya masing-masing, persentasenya masing-masing. Dan di sini sudah ditentukan oleh pihak ITTS ya, ketika Ibu membuka file absensi dan penilaian mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini tidak bisa menentukan jumlah persentasi karena sudah ditentukan oleh pihak ITTS. Ada juga sih yang biasanya persentasi itu berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Tetapi di sini Ibu lihat nih sudah ada untuk penentuannya ya. Oke, di sini Ibu bacakan aja. Untuk presensi, deh kalau mau share screen. Oke, tampak ya? Kelihatan tidak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, di sini ada untuk presensinya 15% ya. Jadi kalian itu dalam perkuliahan itu ada yang namanya nilai itu dapatnya dari mana sih? Yang pertama dari presensi, kemudian dari tugas atau praktek, dari UTS, UI rata-rata nilainya. Nah, di sini sudah ditentukan ya untuk presensi 15% jumlahnya. Kemudian untuk tugas atau praktek di sini 30%. Ini ya, 30%. Kemudian, nah tugas di sini
tugas itu adalah nilainya 1 ya, atau praktek ya, di 30%. Tetapi dari beberapa kali nanti pertemuan, tidak menutup kemungkinan setiap judul dari materi yang Ibu berikan yang akan Ibu upload ke e-learning di PPS, itu ada tugasnya. Jadi tidak menutup kemungkinan tugas itu hampir setiap pertemuan ya, ada tugasnya. Kemudian untuk yang UTS, ini 25%, dan UTS ini biasanya ada di pertemuan ke-8. Jadi setelah perkuliahan kita pertemuan ke-8 di sini. Nah, di sini. Pertemuan ke-8 adalah untuk UTS. Jadi kita misalnya sudah melakukan perkuliahan sampai 8 kali, maka pas posisi yang ke-8 itu kita adalah UTS. Kemudian UAS. Nah, penilaian untuk UAS 30% ya. Dan UAS ini biasanya di akhir ya. Di akhir perkuliahan untuk pertemuan yang ke-16. Jadi ini adalah bagaimana mahasiswa untuk menentukan nilai. Oke, paham ya? Untuk masalah penjelasan penilaian. Halo? Paham, Bu. Tapi kita berarti cuman teori ya, Bu? Mata kuliah teori sistem informasi ini, kalau Ibu lihat hanya teori, kita tidak ada praktek. Oh ya, Bu. Kalau kan Ibu 2 nih di sini, satunya pemrograman web. Kalau pemrograman web ada prakteknya. Iya, Bu. Oke, paham ya masalah penilaian ya. Jadi untuk persentase di sini sudah ada penentuan penilaiannya. Dari di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, sudah paham lah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kita lanjutkan ke materi perkuliahan sistem informasi ya. Sebelumnya adik-adik ini sudah waktu di semester 1 itu sudah pernah tidak perkenalan tentang bahasa pemrograman, belum pernah ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Waktu di semester 1 pemrograman apa, Mas? Halo, Mas? Ya, Mbak Olia?
Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan poin-poin apa aja yang akan dipelajari pada perkuliahan sistem informasi. Ini mata kuliah apa ya, supaya nggak ngantuk? Teori sistem informasi, Bu. Oke, teori sistem informasi ya. Ya, untuk di pertemuan pertama, kita di sini akan membahas masalah konsep dasar data. Nah, di konsep dasar data ini ada poin-poin lagi. Yang pertama tentang klasifikasi data. Ya. Jadi di situ data nanti bagaimana pengelompokannya, pengklasifikasinya seperti apa, berdasarkan apa data itu. Apakah itu data yang baik atau data yang buruk atau data yang bermasalah. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang konsep dasar data. Kemudian untuk yang di poin kedua, nilai data. Nah, di nilai data ini kita mempelajari nilai-nilai datanya itu seperti apa. Datanya itu apakah nilainya rendah atau baik atau tidak baik ya. Di sini nanti kita akan membahas tentang nilai data. Kemudian ada tentang pengolahan data. Nah, di konsep dasar data ini nanti kita juga mempelajari pengolahan data, di mana di sini menjelaskan mengolah data dari kita dapat data dari mana, kemudian data itu seperti apa pengolahannya, kemudian dibuat menjadi dikemas datanya itu seperti apa. Jadi tentang konsep dasar data ini nanti ada di pertemuan pertama ya. Oke, yang kedua yaitu konsep dasar sistem. Jadi di konsep sistem informasi ini ada di sini dasar sistem. Sama di situ juga seperti data. Jadi di sini ada poin-poinnya tentang klasifikasi sistem, kemudian karakteristiknya sistem seperti apa, kemudian daur hidup sistem ya, keberlangsungannya sistem itu perputarannya itu siklusnya seperti apa. Selanjutnya adalah konsep dasar informasi. Nah, konsep dasar informasi ini di sini ada poin-poin yang akan kita kembangkan, yaitu fungsi dan siklusnya informasi. Jadi kita mengetahui fungsinya apa sebagai informasi itu, siklus perputaran informasinya juga seperti apa. Nah, yang kedua juga di sini ada biaya dan jenis-jenisnya informasi. Jadi informasi itu dia juga memiliki biaya ya. Jadi biaya itu bukan hanya untuk biaya hidup aja. Jadi informasi pun ada membutuhkan biaya. Karena kita untuk mendapatkan informasi itu, kita dapat informasinya di mana? Apakah daerah yang akan memberi informasi itu jauh atau dekatnya? Jadi di situ mungkin ada yang namanya biaya dan jenis-jenisnya ya. Kemudian di sini juga ada nilai dan kualitas informasi. Nah, seperti tadi juga ya, data ada juga yang namanya nilai, kualitasnya seperti apa. Informasi pun seperti itu. Nilai seperti apa, kemudian kualitasnya juga seperti apa. Nah, setelah semuanya itu poin-poinnya didapat, di sini ada pemakaian informasi. Nah, informasi itu kan ada yang informasi bisa dipakai atau informasi yang tidak dipakai. Jadi dia ada yang bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Yang tidak digunakan itu biasanya informasi ya, dia tidak ada manfaatnya, malah dia menimbulkan suatu permasalahan ya. Kemudian yang untuk poin
keempat, di sini ada konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi ya. Kalau tadi itu ada sistem, kemudian ada informasi. Nah, ini gabungannya dari konsep dasar sistem informasi. Nah, di sini juga ada poin-poinnya. Poin-poinnya ada komponennya apa aja, kemudian jenis informasi juga seperti apa, ya. Hampir samalah seperti tadi ya dasar informasi. Hanya saja di sini karena dia konsep dasar, jadi di situ ada yang namanya perencanaan. Jadi perencanaan sistem informasi itu seperti apa. Jadi sebelum kita mendapatkan sistem informasi, kita harus punya rencana dulu, punya planning dulu, nanti seperti apa sistem informasinya. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, di situ ada selanjutnya yaitu pengolahan informasi. Jadi informasi itu juga setelah ada rencana, dapat informasi seperti apa, kemudian informasi itu diolah, dikemas menjadi informasi yang ada manfaatnya dan ada gunanya. Dilanjutkan, kemudian di poin pengendalian sistem informasi. Nah, di sistem informasi ini juga ada pengendaliannya ya. Jadi informasi itu tidak hanya kita terima, kemudian kita telan mentah-mentah ya, ibarat gitu. Juga ada pengendaliannya supaya sistem informasi ini bisa digunakan ya. Nah, setelah itu, setelah ada pengendalian, ada namanya penilaian sistem informasi. Nah, nanti di sini ada yang menilai apakah informasi itu benar atau salah atau hoax ya. Kan kadang-kadang informasi itu ada informasi yang hoax. Nah, disitulah ada namanya penilaian. Oke, lanjutkan lagi. Halo. Masih aktif? Halo? Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Poin selanjutnya. Ini masih membahas masalah kisi-kisi perkuliahan ya. Untuk pertemuan kelima yaitu kita melakukan kuis. Nah, kuis yang pertama. Kuis yang pertama ini bisa juga pilihan, ya kuisnya itu bisa juga pilihan atau dia juga esai ya, sistemnya esai. Nah, materi yang akan dikuiskan itu apa aja? Nah, poin-poin yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya ini konsep dasar data, ya, sampai konsep dasar sistem informasi. Nah, seputar itu kuis itu yang akan dilakukan untuk pertanyaan ya. Selanjutnya yang pertemuan ke-6. Untuk yang pertemuan ke-6 yaitu sistem bilangan. Nah, sini Ibu masukkan materi tentang sistem bilangan ya. Karena menurut Ibu perlu juga ya sistem bilangan. Karena kadang-kadang sih kalau Ibu perhatikan ya, nggak semuanya tahu tuh tentang perhitungan aritmatika itu apa aja ya, kemudian pecahan, kemudian sistem bilangan campuran kan, makanya Ibu masukkan ke pertemuan ke-6 itu yaitu sistem bilangan. Dan di sini lagi di pertemuan ke-7-nya Ibu pertegaskan lagi tentang sistem bilangan lanjutan ya. Jadi di sini kita belajar tentang bilangan desimal. Nah, bilangan desimal seperti apa? Kemudian belajar bilangan biner ya. Bilangan biner seperti apa? Oktal. Kemudian ada heksadesimal dan juga ada aritmatika biner. Ayo coba Ibu mau tanya dulu nih.
supaya tidak sepi ya. Bilangan aritmatika itu apa aja sih? Ayo. Yang termasuk aritmatika itu seperti apa? Halo? Halo, mahasiswa SI dan TI. Halo? Ya, Bu. Ya, yang termasuk disebut bilangan aritmetika itu seperti apa ya? Jumlahan, pengurangan, perkalian, kembalian. Suaranya kurang keras ya. Bilangan aritmatika itu kalian sudah pernah belajar di SD, SMP, SMA. Nah, sekarang coba untuk mengulang lagi bilangan aritmatika itu bilangan yang seperti apa? Halo? Halo? Halo, halo. Halo? Sama Mas siapa nih? Aldo, Bu Aldo. Siapa? Aldo? Iya, Bu. Ya, coba Aldo suaranya agak keras, munculin dong itunya. Gambarnya coba. Halo, halo, halo. Coba Mas Aldo. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Suaranya kurang keras ya. Bisa agak keras. Halo? Halo? Udah di-set, Bu, di-set. Sudah keras. Oke, coba Mas Aldo yang disebut dengan bilangan aritmatika itu apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu nggak dengar ya? Ada yang bisa mendengar? Di-chat, Bu, Bisa, Bu. di-chat, di-chat, di-chat. Tadi di chat udah dikasih jawabannya sama Kak Aldo. Di chat Zoom. Coba diulang aja. Halo Mas Aldo? Halo, Bu, halo. Oke, di sini disebut ya, tambah, kurang, kali, bagi. Oke, ya. Betul. Jadi bilangan aritmatika itu dasarnya itu adalah tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kalian yang kuliah di jurusan ilmu komputer ataupun kuliah di jurusan yang lain, pasti ketemu yang namanya aritmatika. Ya. Karena yang namanya tambah, kurang, kali, bagi itu rumus dasar lah ya. Rumus dasar dan akan dipakai selamanya. Gitu. Oke, yang lain paham ya? Nah, kalau misalnya bilangan pecahan. Oke, ayo siapa yang jawab? Bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu seperti apa? Halo? Masih di tempat?
Halo? Iya, Bu. Ya. Yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu seperti apa? Salah satu komponen yang dipelajari dalam matematika bisa ditulis dengan A per B, kayak misalnya 1/2 gitu, Bu. Kayak ada per di tengah-tengahnya gitu. Dia perperan gitu. Bilangan yang berada di atas garis pemisah dengan pembilang. Sedangkan yang Nah, kemudian habis itu ditemukan hasilnya perperan atau dia berubah pecahan. Halo? Menurut saya hasilnya kayak bilangan pecahan juga. Bilangan pecahan juga, Bu. Atau bisa kayak bilangan bulat itu. Oke, yang pasnya atau yang lebih tepatnya bilangan pecahan itu adalah bilangan yang menggunakan koma dia. Misalnya 0,25, 0,75. Nah, itu yang disebut dengan bilangan pecahan. Nah, coba nih kalau bilangan campuran. Tadi yang dijawab oleh Mbak Aulia itu pecahan apa campuran? Pecahan, Bu. Kalau bilangan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan bilangan campuran dapat ditulis sebagai pecahan biasa, di mana bilangannya lebih besar dari penyebutnya. Oke, kalau yang bilangan campuran itu dia contohnya ya, bilangan campuran itu misalnya 1/2. Nah, dia tuh berupa pakai perperan tapi ada penyebut pembilang dan dia juga ada bilangan aslinya. Nah, itu yang disebut dengan bilangan campuran. Oke, nanti kita lihat lagi ke materi yang berkaitan dengan sistem bilangan ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan ke-8 yaitu UTS ya. Nah, di sini adalah emang sudah ditentukan untuk UTS dan UAS itu di pertemuan 8 dan di pertemuan ke-16 ya. Dan materi-materi UTS itu ya seperti Ibu katakan tadi sama seperti di kuis ya. Materi yang sebelumnya sudah disampaikan dan itu yang akan kita ujikan ya. Materi seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-9, struktur sistem informasi. Nah, di struktur sistem informasi ini ada poin-poinnya juga. Ya, berarti dari tadi itu ya dari data, dari sistem, dari informasi, kemudian dari struktur sistem informasi, semuanya itu ada poin-poin ya yang membentuk strukturnya seperti apa nantinya. Oke, di sini ada klasifikasi sistem informasi di poin pertama. Nah, klasifikasi ini maksudnya kita pengkelompokan ya. Nah, pengkelompokannya seperti apa sistem informasi itu. Nah, kemudian di sini juga ada tentang sistem informasi organisasi. Jadi pengelompokannya itu ada sistem informasi organisasi. Nah, sistem informasi organisasi itu contohnya seperti apa gitu. Nah, materi-materi di sini nanti yang berkaitan dengan sistem informasi organisasi. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu sistem informasi aktivitas manajemen.
Ini tampak tidak tulisannya? Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan Belum, ya? Bu. Iya. Ibu belum share screen. Oke. Oke, tampak ya? Sudah, Bu. Ya. Kemudian ada juga sistem informasi fungsional bisnis. Nah, jadi di sini nanti tentang struktur sistem informasi itu kita yang membahas masalah organisasi, kemudian sistem informasi manajemennya seperti apa, dan juga fungsionalitas bisnisnya ya. Jadi sistem informasi di bisnisnya seperti apa. Next, kita lanjutkan ke sistem informasi berbasis internet. Konsep di sini akan membahas masalah, poinnya adalah konsep e-business ya. Bisnis. Apa nih e-bisnis? Kalau ada yang itu apa itu? E-bisnis. Jadi di sini adalah sistem informasi semuanya yang menggunakan internet atau online ya. Dari konsep bisnis. Siapa yang pernah seperti jualan online? Saya rasa mungkin mahasiswa ada lah ya, pasti melakukan yang namanya jualan online. Bukan jualan aja sih, mungkin beli secara online. Kalau beli sering kayaknya, Bu. Ya, jualnya enggak ya. Oke, ya di sinilah sistem informasi yang berbasis internet itu semua yang dilakukan transaksinya secara elektronik ya, atau secara online menggunakan fasilitas internet. Oke, selanjutnya, nah selain sistem informasi berbasis internet, di sini juga ada sistem informasi itu harus ada yang namanya keamanan ya. Jadi misalnya suatu aplikasi itu bagaimana sistem keamanannya, karena ada istilah ya namanya hacker ya, yang ibaratnya bisa merusak sistem keamanan pada suatu aplikasi ya. Karena setiap aplikasi itu jika dibuat tidak selalu langsung sempurna, pasti dia akan adanya kekurangan-kekurangan atau adanya kelemahan-kelemahan ya. Yang istilahnya itu biasanya kalau seorang hacker ya, seperti hacker itu dia menemukan celah-celah atau kekurangan-kekurangan yang ada pada suatu aplikasi ya, suatu website gitu ya. Misalnya perusahaan seperti Gojek gitu ya. Nah, itu kan pasti ada celah-celah atau kelemahan yang bisa diketahui oleh seseorang. Jika hal tersebut dibiarkan aja, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kekurangan ya. Karena dalam pembuatan suatu aplikasi itu tidak langsung sempurna. Ada yang namanya ibaratnya kayak penambahan fitur-fiturnya seperti apa, untuk keamanannya seperti apa. Nah, itu yang biasanya nanti digunakan ya oleh pemilik aplikasi ya. Jadi di sini ada yang namanya konsep keamanan sistem informasi. Ya, gambarnya sekilas seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi kuis 2. Nah, di sini di pertemuan 12 ada namanya kuis 2 ya. Walaupun nanti di penilaian itu hanya 1, mungkin kita rata-rata ya dari tugas-tugas, kemudian dari nggak ada praktek ya kalian yang dari tugas-tugas itu digabungkan, dibagi, kemudian nanti ketemulah nilai rata-ratanya berapa. Situ. Walaupun di situ penilaiannya
penilaiannya hanya 1, di sini ada 2 kali melakukan kuis, kemudian ditambah tugas-tugas. Nah, dari situlah kita nanti akan merata-rata ya untuk menemukan suatu nilai dari tugas. Kemudian lanjutkan lagi yang untuk pertemuan ke-13 yaitu konsep pengembangan sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi juga setelah dibentuk, setelah dibuat, ya, kemudian sudah ada keamanannya. Nah, di sini ada sistem namanya pengembangan yang Ibu katakan tadi, seperti aplikasi Grab atau Gojek itu kan awal-awalnya mungkin dia fitur-fiturnya nggak terlalu lengkap seperti yang sudah terjadi sekarang ya. Sekarang lebih, kalau dilihat dari awal pembuatannya itu dia lebih simpel ya, lebih simpel. Tapi karena memang namanya suatu pengembangan aplikasi atau sistem informasi itu harus berkembang ya, harus berkembang, kita mengikuti juga seperti apa lingkungan yang mempengaruhi aplikasi tersebut, ya harus ada namanya pengembangan sistem. Nah, di sini ada tentang tahapan pengembangan sistem, kemudian investigasi sistem, kemudian perencanaan dan implementasi penerapannya juga seperti apa gitu. Apakah jika ditambah dengan fitur tadinya sudah ABC, kemudian kita tambah fitur D, apakah aplikasi ini mungkin bisa mengalami lemot ya, akan lambat, terus mengalami kendala-kendala lah, biasa seperti itu. Nah, makanya kenapa sih suatu aplikasi itu semakin hari selalu update ya, selalu diupdate terus, ya karena ingin mencapai kesempurnaan. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi yang pertemuan ke-14. Ya. Pertemuan ke-14 ini di sini mengenal entity relationship diagram. Sebelumnya di semester 1 sudah pernah dengar belum yang namanya ERD? Udah Bu, tapi bukan di semester 1, di semester 2 yang sistem informasi. Oh, di semester 2 sudah tentang ERD ya? Itu mata kuliah apa itu? Pemrograman basis data, Bu. Oke, iya. Pemrograman basis data. Ya. Di sini juga di sistem informasi juga Ibu memasukkan ya tentang pengenalan entity relationship diagram tentang ERD. Jadi nanti tinggal itu aja ya, kalian kan sudah pernah belajar, jadi kita nanti tinggal sharing-sharing mana yang belum lengkap, saling dilengkapi ya. Oke. Coba untuk mengingat. Nah, komponen ERD itu apa aja? Untuk mengingat yang lalu. Nah, di ERD itu kan ada komponen-komponen tuh, dia berupa simbol-simbol ya. Nah, komponen di ERD itu apa aja? Halo. Ada entitas, atribut, relasi, sama garis. Ada entitas, ada atribut, kemudian apa? Aliran data ya? Garis itu aliran data bukan? Iya, Bu. Kemudian apa lagi? Relasi. Relasi. Simbolnya seperti apa relasi? Relation gitu, ketiga. Ya, Bu, nggak tahu lagi, Bu. Proses masuk tidak proses? Proses masuk kayaknya, Bu. Kayaknya ya. Lupa. Jadi apa aja tuh? Ada entitas. Nah, entitas itu simbolnya disimbolkan seperti apa? Kotak kayaknya, Bu. Saya lupa, Bu. Segi panjang. Iya sih, pada umumnya biasanya entitas itu disimbolkan oleh simbol kotak ya, persegi panjang ya, dia simbolnya persegi panjang. Dan itu kan ada beberapa teori tuh, ada teori gen, kemudian ada 2 teori ya. Nah,
Kalau yang untuk simbol proses, simbolnya apa? Simbol proses. Lupa ya? Oke deh, nanti dilihat lagi ya. Jadi di situ ada simbol entitas itu simbolnya persegi panjang ya. Kemudian ada namanya garis alur ya. Dia berupa panah. Kemudian juga ada proses. Nah, proses itu biasanya berupa bulat, dia simbolnya bulat, lingkaran. Oke, nanti kita pahami lagi setelah kita masuk ke materi tentang ERD. Ini hanya mengulang aja sekilas. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu konsep audit sistem informasi. Nah, setelah dari awal itu ada keamanan, kemudian ada klarifikasinya, ada pengembangan ya dari sistem informasi. Nah, yang terakhir itu adalah kita audit. Nah, dari sistem informasi itu kita audit. Nah, auditnya di sini ada tujuannya. Tujuan audit itu seperti apa, kemudian proses audit itu seperti apa ya. Kalau kita namanya mengaudit suatu benda atau mengaudit suatu barang atau keuangan ya, itu kan pasti kita akan tahu sih, maksudnya tujuannya pasti selama kita kerjakan ini, kita pengen tahu sih perusahaan ini mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, jadi itulah fungsinya dari tujuan dari audit. Nah, dalam proses audit ini emang memerlukan beberapa tim ahli ya. Biasanya kalau audit itu tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Itu pasti ada tim audit yang khusus untuk mengaudit. Nah, misalnya untuk mengaudit keuangan, nah itu harus tim yang ahli akuntansi ya kan ya. Kalau yang keuangan, kemudian kalau yang ahli software ya, aplikasi itu ya, itu harus yang ahli dalam software, ahli hardware. Nah, harus yang sesuai dengan skill keilmuannya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah UAS. Nah, UAS ini adalah keseluruhan dari materi yang sudah diberikan ya. Dari materi yang sudah diberikan, kita tuangkan dalam bentuk UAS. Oke, dari beberapa 16 poin ini, ada yang mau ditanyakan? Nanti poin-poin ini akan Ibu tuangkan ya untuk materi, kemudian poin-poin ini akan Ibu tuangkan ke dalam e-learning ya. Akan Ibu masukkan ke dalam e-learning. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain? Untuk Ada? saat ini Oh, belum, ada? Bu. Ya? Belum, Bu. Oke, belum. Tapi sudah paham ya poin-poin apa yang akan kita pelajari pada konsep sistem informasi. Nah, selanjutnya untuk masalah buku ya, buku referensi yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan buku referensi apa saja ya, hal-hal yang berkaitan dengan konsep sistem informasi ya. Kalau bisa kita cari yang terbaru ya, 3 tahun ke belakang yang terbaru atau 5 tahun ke belakang yang terbaru. Dan toh kalau misalnya yang terbaru itu ada di tahun 2018 yang emang itu yang terbaru ya nggak masalah ya. Jadi bukunya apa saja boleh kalian gunakan tentang konsep sistem informasi. Misalnya kalian mempelajarinya melalui e-jurnal, kemudian dari apa itu buku-buku ajar, banyaklah selain itu juga kan, selain buku cetak bisa juga kalian pelajari dari modul-modul ya yang berkaitan dengan sistem informasi. Saya rasa yang untuk selanjutnya nih nggak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Untuk awal pertemuan ini kita membahas ini aja dulu ya.
Kemudian kita nanti mulai fix lagi, kita lanjutkan di pertemuan Senin depan ya. Iya Bu. Ada yang mau tanya? Udah nggak ada Bu. Oke, baiklah ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, baiklah Ibu tutup ya perkuliahan untuk hari ini. Baik Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Sama-sama. Semangat Ibu. Makasih Bu.